Gimana? Ada pertanyaan? Sudah paham semua berarti ya? Prakteknya apa, Pak? Maksudnya? Gimana? Praktikumnya gimana kan online? Nah ini makanya dari kalian share screen aja ya. Share screen, bisa kan share screen ya? Jadi nanti kemarin kan sudah mencari artikel tuh. Cari artikel, ujinya pakai uji apa. Nah kemudian coba diilustrasikan seperti itu. Gimana? Itu absennya saya share ya ke formatnya ya. Nah coba ini misalnya. Ini ada sebuah data seperti ini. Sudah terlihat belum komputer saya? Sudah, Pak. Current expenses-nya ada keluar ya. Jadi ini ada age, gender, smoking, education, alkohol, aktivitas, waste circumference, kolesterol total, GDP. Ini saya cuplik dari beberapa data saya. Yang pertama, variabel skala pengukuran, ya. Bahwa variabel skala pengukuran ini namanya variabel ya. Jadi age, gender, smoking terus ya. Ini kalau kita klik variabel view, maka ini kita tampilkan namanya variabel. Kesini variabel. Jadi variabelnya makin banyak tentu makin panjang ya. Kalau di data view dia makin panjang ke kanannya. Ya kalau di variabel view dia makin panjang ke bawahnya. Itu namanya variabel. Nah, variabel yang kita pernah pelajarin kemarin sifatnya ada dua ya. Yang pertama kategorik, yang kedua numerik. Gitu. Untuk kategorik di sini kita hanya punya untuk numerik ya. Untuk numerik hanya punya scale kalau di SPSS ya. Sedangkan untuk kategorik itu lumayan ada dua ya. Komplit ini ya, ada nominal sama ordinal. Jadi kita bisa lihat di measure-nya ini. Scale, nominal, ordinal ya. Beda nominal ordinal tentu sudah paham semua ya. Kalau tidak ada peringkat berarti kita sebut dia sebagai nominal ya, jenis kelamin, suku, agama, ras dan sebagainya ya. Biasanya itu sebagai nominal. Sedangkan ordinal itu kalau memang dia kita ketahui ada peringkatnya. Jadi contohnya apa, misalnya status gizi. Tentu ada yang obes ya, ada yang tinggi ya, overweight gitu ya, normal, kurus atau asupan ya, smoking, edukasi ya, S2 lebih tinggi, S1,
agak tinggi gitu, SMP, SMA rendah, misalnya seperti itu. Aktivitas juga sama ya, itu namanya ordinal. Nah, data yang lain ya, yang scale ini ya, yang scale yang sifatnya numerik, itu biasanya data-data yang memang aslinya itu berupa numerik gitu. Jadi data itu dikembalikan ke wujud aslinya. Misalnya usia. Usia itu kan aslinya memang numerik, ya, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai 60 tahun, 70 dan 80 dan seterusnya. Ya, itu numerik gitu. Tapi kalau gender aslinya memang sudah kategorik. Ya, pria, wanita, udah 1, 2 aja. Itu sudah kategorik datanya. Ya. Dan data yang masih bisa kita wujudkan dalam bentuk numerik, ambillah dalam bentuk numerik itu. Ya, jadi kalau nanya usia, nanyanya jangan dikategorikan, misalnya berapa usianya berapa, masih muda, udah tua, atau dewasa, gitu. Jangan kita tanya seperti itu, tapi yang kita tanya berapa usianya, gitu. Nanti kita yang mengkategorikan sendiri, ya. Nah, kenapa perlu seperti itu? Karena nanti suatu saat mungkin kita perlu data usia itu dalam bentuk kategorik, ya. Mungkin kita perlu juga dalam bentuk numerik. Kalau sudah dalam bentuk kategorik nggak ada numeriknya, kita nggak bisa kembalikan data itu menjadi numerik, gitu. Jadi usia, misalnya usianya hanya kita tahu dia anak-anak, ya. Berarti kita ya hanya tahu dia anak-anak aja, gitu. Nggak tahu berapa sih data realnya, berapa sih usia sesungguhnya, gitu ya. Itu nggak bisa kita ketahui. Sama seperti yang lainnya, Y circumference dan sebagainya, ya. Nah, itu sifat variabel, ya. Jadi variabel harus dikembalikan ke aslinya, ke wujud aslinya, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika data itu numerik, ya, kita mau kategorikan gimana caranya, ya. Data itu numerik mau kita kategorikan. Ada yang tahu caranya gimana? Disebutkan aja, nanti saya klikkan. Halo, pada kemana nih? Siapa mau jawab? Jawab Bapak. Iya, Yang Anissa. data numerik kalau mau dikategorikan berdasarkan yang namanya rentang numeriknya itu Pak. Misalnya Iya, iya, kayak 0 iya, sampai 10, nomor 1, 10 sampai iya, 20. iya, iya, iya. Apa caranya, Anissa? Oh, Suaranya putus-putus. Halo, halo. Putus-putus suaranya, Anissa. udah jelas Pak suara saya? Iya, silakan. Yang pakai yang ke transform itu ya Pak. Transform. Ya. Transform terus. Record into different variable. Oke. Different variable. Kita coba gula darah ya. Gula darah. Gula darah puasa ya. Terus kemana? For a new value Pak. Oke. Kemudian?
Value-nya value-nya Berapa kategori gula darah puasa? Ingat nggak? Kita pakai definisinya ini ya, harmonize antara NCEP sama IDF ya, yang 2009. Dikatakan gula darah puasa normal ketika kurang dari 100 ya. 100 sampai 100 itu masih normal kalau saya nggak salah ya. Berarti lebih dari 100. Lebih dari 100,01. Ya, gini ya, 100 value through highest gitu ya. Oke, muncul dia datanya ya. Jadi ada cut GDP, ada GDP-nya ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, GDP ini gimana sih? Kita mau lihat dia normal atau enggak. Normalitas data. Masih ingat nggak normalitas data? Yang analyze itu Pak. Analyze, kemudian deskriptif, statistik. Terus yang mana? explore, Statistik. Explore. GDP masuknya kemana nih? Independent. list, Dan GDP ke apa yang mau dilihat? normality plot bit test. Histogram mau lihat nggak? Iya, Nah, apa kesimpulan dari data ini? Normal atau enggak? Sampelnya ada berapa? Sampel data ini ada berapa? kalau lebih dari 50 Kolmogorov, kalau yang kurang Sapirowil. Ya, ini pakainya apa berarti? Sapirowil. Jumlah datanya 151 pakai Kolmogorov. Kolmogorov. Kolmogorov atau Sapirowil? Lebih dari 50 Kolmogorov. Oke, berarti yang mana yang dilihat? Ini ya, apa artinya berarti? Ini Kolmogorov ini Sapiro ya, 0,2 ini 0,01. Yang satu di bawah 0,05, yang satu di atas 0,05. Nah, berarti pilih yang Kolmogorov tadi. Berarti apa maknanya? Normal lebih dari 0,05. Katanya normal ya. Katanya normal karena dia lebih dari 0,05. Gitu ya. Yang kemarin, sampel yang kemarin itu sedikit ya, sampelnya cuma berapa tuh? 30, 10 ya? 10 apa tuh? Ya, 30 mungkin 10 ya, itu sedikit ya. Jadi data makin dikit pasti makin tidak normal. Gitu. Ini datanya 150. Dia normal. Ya, kalau datanya sampai 1000, 2000, 10.000, 100.000 itu udah normal ya. Makanya ada beberapa peneliti juga dia menganggap sampel di atas 500 itu sudah bisa kita yakini dia normal begitu ya. Oke, ini histogramnya ya, bentuknya ya ini ada menceng-menceng ya, tapi karena sifatnya subjektif maka ya kita bisa akui aja dia normal walaupun ada mencong ke kiri sedikit gitu ya. Nah, kalau dilihat dari nilai ininya juga titiknya sudah pada mengikuti garis ya, walaupun ada yang tidak ya, yang tidak mengikuti garis. Ya ini juga tepat, ya nggak tepat sekali ya. Ini ada outlier-nya juga banyak ini outlier-outlier-nya.
Atau kita tentukan dari sini, masih ingat juga ya cara melihatnya dari sini. Gimana caranya? Kalau melihat dari skewness kurtosis, gimana caranya? Kalau perbandingan skewness sama standar itunya masih, kalau yang normal antara min 2 sampai min 2 itu Kak, perbandingan skewness sama standar error itu. Oke, ini masih nggak? Masih di antara itu nggak? Masih Kak. Masih berapa hasilnya? Itu 0,5 itu bukan Pak. Yang skewnessnya. Iya, 0,516. 16. Gimana cara ngitungnya gimana? Masih ingat nggak? Skewness kurtosis. Mas. Ada yang masih ingat? Skewness kurtosis. Yang statistik yang dua di bawah dibagi yang standar Bagi error itu kan, kurtosis. Pak? Yang Iya, nomor berapa? satu Coba. dibagi 0,197. Berapa hasilnya? Nol koma 516 dibagi 0,197. 2,61. 2,6. Ya. Berarti lebih dari 2 berarti kan? Kalau kurtosisnya berapa? 0,248 dibagi 0,392. 0,6. Kurtosisnya 0,3. 0,3 apa? Oh, 0,6. Iya. Ya, masih range 2 ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita sukar ya menentukan skewness-nya kok lebih dari 2, kurtosisnya ada di range 2, min 2 gitu ya. Jadi ya bahkan hitungan di sini aja masih rancu gitu ya. Kemudian dari koefisien variannya ya. Tapi kita sepakati aja. Kita sepakati bahwa yang kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Walaupun banyak caranya. Gitu ya. Ini buat menunjukkan ke kalian bahwa melihatnya itu banyak. Jadi statistik itu juga nggak selalu angka mutlak ya. Statistik itu selalu ada range. Nah, range yang mana? Mungkin ada suatu data semuanya normal dari dilihat dari skewness, ya, kurtosis, test normality, terus gambar-gambarnya itu semuanya normal itu, ya, itu sempurna sekali datanya, begitu. Tapi ada data yang mungkin di salah satu titik dia nggak normal. Kalau diuji skewness-nya dia nggak pas, ya, kurtosisnya dia pas, ya. Karena kalau kita lihat di sini emang skewedness-nya nggak pas, ya. Makanya tadi saya bilang di awal ini kan cenderung ke kiri, ya, skewed-nya itu ya, skewed itu kan miring gitu ya, skewed-nya, ya, jadi berat dia di sini, ya, di sininya kosong. Nah, jadi kalau kita melihatnya dari skewness, ya maka tadi 2 koma tadi, ya. Ininya pun 0,2 ya, 0,2 itu nggak banget tinggi gitu ya. Oke, ya itu untuk melihat normalitas ya. Kemudian misalnya nih kita anggap datanya ternyata nggak normal, ya gimana cara menormalkan data itu? Apa yang kalian lakukan gitu ketika data itu tidak normal? Apa? Apa yang dilakukan? Halo. Kalau data nggak normal, apa yang dilakukan?
Langsung pakai uji Transformasi. apa? Transformasi. Gimana cara transformasi? Seingat nggak? Klik transform, analyze. Ke transform. Siapa Klik yang mau jawab? Siapa? Transform. Klik Klik transform. transform. Compute variable. Compute variable. Compute variable. Terus Cari di sini ya. Oh, ya get variable. apa yang dicari? Apa yang kita masukkan nih? RG10. RG10. Ini ya, gula darah ya, anggapnya dia nggak normal ya. Gitu ya, ini masuk ke sini, RG10. ditulis. Tab. Apa ya? Transform IDP. Nah, ini datanya muncul. Ini data baru dari gula darah puasa, ya. Jadi kalau kita cek normalitasnya, ya tetap sama ya, nilainya sama. Ya, karena datanya memang sudah. Ya, tapi ini skewness-nya berubah ya. Nah, dia lebih pas ya. Lebih pas nggak nih? Coba dibagi deh. 0,057 dibagi 197 berapa? 02 0,57 bagi dibagi 0,289. 0,28 ya. Normal ya, skewness-nya normal. Ya. Kurtosisnya juga normal ya. Nah, ini datanya ya bisa dikatakan sempurna ya, dia skewness-nya normal, kurtosisnya normal ya. Ini skewness itu kan kelihatan miringnya ya. Kalau tadi kan miringnya berat gitu ya, berat ke kiri tadi. Di sini miringnya seimbang ya. Ini juga banyak yang melewati garis ya. Ini juga nggak ada outlier-nya tuh ya. Outlier-nya sudah nggak ada. Kalau data yang sebelumnya kan ada outlier-nya banyak ya. Ini outlier-nya nih. Ini yang sebelum kita normalkan. Setelah kita normalkan tidak ada outlier-nya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah menganggap dia ini, kita gunakan yang ini, gitu ya. Lalu yang akan kita uji yang mana? Data yang ini atau data yang ini? Misalnya ini mau uji T, ya uji T, perbedaan pria dan wanita pada gula darah. Yang mana yang kita gunakan? Yang sudah ditransform, Bapak. Yang sudah ditransform ya. Coba ya kita tes. Uji T masih ingat nggak gimana cara uji T? Tunggu, saya tanya mundur sedikit. Uji T, saya ingin melihat perbedaan pria wanita, gula darahnya. Gula darah pria wanita. Saya pakainya uji T dependent atau uji T independent? Apa? Independent? Yang mana nih? Independent atau dependent? Siapa yang ngaku dependent? Yang jawab dependent siapa? Angkat tangan, nggak ada. Independent? Independent ada? Yang jawab independent? Nggak ada juga. Jadi jawabannya apa? Oh, independent ya. Independen, Ya, Pak. oke. Kenapa independent?
Kenapa independen? Beda kelompok, Bapak. Karena beda Beda. kelompok. Beda kelompok Beda, Pak, antara laki-laki ya. dan perempuan Pak. Ya, beda subjeknya. Ya, Ya. subjeknya beda. Ya, kan subjek satu ya, anggaplah satu ya, subjek satu, dia kan terus akan menjadi laki-laki kan, nggak dia nanti jadi laki-laki terus dia dijadiin perempuan gitu ya. Nah, kalau dia terus menjadi laki-laki, yang satu terus menjadi perempuan, atau yang satu mendapatkan perlakuan itu terus ya, yang kemudian yang sampel berbeda mendapatkan perlakuan yang berbeda, nah itu kita sebut independen ya. Jadi independen datanya ke bawah ya, datanya susun ke bawah gitu ya. Nah, kalau dependen ya, dependen itu datanya nyusunnya ke samping gitu ya. Smoking ya, ini ada smoking, misalnya apa, ini pemberian pre ya, pre, ini pre-nya di sini, data gender ini saya ganti pre, kemudian data post saya ganti smoking, saya ganti post gitu ya. Jadi GDP-nya itu ada dua, GDP awal, GDP akhir. Ya, jadi datanya ke samping, gitu ya. Satu orang diukur GDP 2 kali, gitu. Jadi satu orang diukur gula darah puasa 2 kali, maka itu namanya dependent, ya. Jadi 2 kalinya itu dalam satu orang yang sama. Tapi kalau di sini dua pengukurannya itu 2 orang yang berbeda, ya, ketika pakai uji independen. Masih ingat ya, compare means, terus apa lagi? Independen ya, karena datanya tadi apa tadi? Gender ya. Gendernya masukin ke mana? Grup ya. Grup, tulis 1, tulis 2 ya. Kemudian GDP transform. Nah, ini coba aja kita masukin juga GDP yang ini ya, sekalian. Saya suka ngoprek-ngoprek data ya, coba. Nah, ini ya. Jadi di sini hati-hati tapi ya, kalau kita pakai transform, maka di sini muncul nilai min-nya adalah nilai min dari transformasi itu sendiri, gitu ya, 1,9 ya. Kalau yang GDP yang asli itu 89, ya ini kadar gula darah sebenarnya, ya. Nah, jadi biasanya peneliti itu kalau data seperti ini, transformasi seperti ini, yang dia masukkan itu, dia bisa memasukkan min, ini ya, min-nya ini dia masukkan, tapi dia tetap menuliskan bahwa data min itu adalah data hasil log, gitu ya. Jadi ditulis nih, log GDP, min log GDP, gitu, 1,9. Jadi orang nggak bingung nanti, karena kalau kita baca, loh kok GDP kok 1,9 minnya, ini gimana ceritanya? GDP itu kan puluhan ya, 100 dari normalnya gula darah puasa. Kok ini 1,9? Nah, kalau nggak ditulis log-nya ya, nanti hasilnya orang akan membaca, oh ini kok 1,9 gitu ya. Jadi tetap harus kita tulis log ya, log GDP gitu. Nah, ini nilainya ya. Masih ingat ya ini ya, ketika apa, Leven test, apa yang terjadi? Kita pakai yang atas atau yang bawah? Masih ingat nggak? Ini ada dua ini ya. Ada equal variance, ada equal variance not assumed. Yang kita baca yang mana? Masih ingat nggak? Halo, ada kemana nih? Mana yang dibaca? Leven test equality of
variance ya. Jadi kita artikan coba equality variance. Berarti variannya itu mau kita lihat homogen atau enggak. Ya kan? Equality, equal ya. Equal itu artinya homogen ya. Nah, datanya itu mau kita lihat dulu dia homogen atau enggak. Nilai hasil Levene test menunjukkan 0,16 ya, yang ini ya 0,16. Berarti kan P-nya berapa? Lebih dari 0,05. Ya, kalau data itu lebih dari 0,05, maka kita bilang dia datanya homogen. Homogen berarti variansnya itu tidak ada beda. Ya kan? Karena dia homogen. Karena dia homogen, dia tidak ada perbedaan. Ya. Dan kalau dia tidak ada beda, maka kita gunakan yang mana? Yang atas, Pak. Hah? Atas. Yang atas. Ya, yang equal varian assume. Gitu ya. 0,619. Ya. Ya ini masalah ini ya, apa di konsep ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau ngekliknya gampang. SPSS itu tinggal klik keluar semua, ya. Tapi masalah nanti menginterpretasikannya dan menuliskannya pada suatu artikel, nah itu yang butuh pemahaman, ya. Oke, berarti udah pada bisa ya. Jadi kalau misalnya dia homogen lebih dari 0,05, maka kita yang variannya assume, equal varian assume, gitu ya. Kita asumsikan dia equal, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak homogen, maka equal variance not assume, gitu ya. Nah itu ya sebetulnya dari membaca ini juga kita sudah bisa mengartikan ya. Ya, itu untuk T independen. Oke, kemudian berikutnya cobain T ini ya, T independen ya. GDP 2. Ya ini main-main di data ya. GDP 2 kita pakainya ini aja ya, kolesterol ya. Anggap aja dia GDP. Nah ini tapi lebih tinggi ya. Oh, jangan pakainya waist circumference aja. Yang lebih rendah datanya ya. Nah, misalnya contohnya apa? Judul penelitiannya, pengaruh pemberian apa? Lidah buaya gitu ya. Sering tuh dikasih itu lidah buaya pada kadar gula darah puasa ya. Sebelum sesudah pemberian. Compare mean Ferti test ya. Nah, ini udah ada nih. Masukin ke sini. Variabel 1, variabel 2. GDP gitu ya. Ininya kayaknya sama semua. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Jadi apa maknanya? Ya, maknanya apa? Ini ada min-nya ya, min standar deviasi ya. Ini selalu kita presentasikan nanti di tabel ya. Min standar deviasi atau min standar error gitu ya. Tapi min-nya ini min asli ya, bukan min log ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Min asli bukan min log. Dan di sini nilainya hanya ada satu ya, jadi dia per difference-nya itu ya di sini aja, per sample t-test ya, hasilnya 0,000, berarti dia
signifikan. Ya, artinya apa? Artinya setelah pemberian lidah buaya, ya, nilai gula darah itu menurun secara signifikan dari 89 menjadi 81. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang misalnya nih sudah diuji ya normalitas, sudah di-lock-kan ya, di-lock-kan, tapi ternyata nggak juga normal datanya. Ya, datanya nggak normal, sudah di-lock ya, nggak bisa dia mencapai tingkat kenormalan. Maka yang digunakan apa? Ujinya apa? Wilcoxon, Pak. Wilcoxon. Untuk yang mana? Wilcoxon itu penggantinya apa? Wilcoxon untuk yang dependen, Pak. Untuk yang dependen ya. Satu lagi yang independennya pakainya apa? Pakai Mann-Whitney. Mann-Whitney ya. Di mana itu adanya? Di sini ya. Ya. Non parametrik. Nah, ini semua nih ngumpul nih non parametrik ya, dibikin pakainya ini ya, ada two independent ya. Ini buat gantinya T independent. Terus ini ada two related sample, ini buat gantinya pair ya, pair T. Sama di sini ya, cuma nanti pilihannya aja yang mana ya. Sama ininya blok sama tampilannya seperti ini juga ya. Misalnya tadi gender masukin ya, gender 1 2, kemudian datanya nggak normal tadi kan, pakainya GDP misalnya ya, GDP. Jadi yang mana yang diklik nih? Mann-Whitney ya, Mann-Whitney-nya udah keklik ya. Oke, nah muncul hasilnya seperti ini. Yang kita lihat hanya ininya ya, asim significant to tail 0,6. Jadi datanya 0,6 ya. Nah, apa yang perlu kita tampilkan di itu kan 0,6 nilai P-nya, tapi kan kita harus deskripsikan nih. Ya, yang kita deskripsikan apanya? Min-nya dari GDP atau apanya? Halo. Kalau data nggak normal, kita presentasinya pakai apa? Median. Median. Gimana cara nyari mediannya? Masuk ke explore, Pak. Explore. Gitu ya. Deskriptif diklik. Ya, muncul mediannya. Median interquartile range biasanya. Ya. Ini yang kita presentasikan ya. Median dengan IR. Oke, udah paham semua ya. Ada pertanyaan? Uji IT? Satu lagi, chi-square ya. Chi-square. Gimana cara chi-square? Apa data yang bisa kita uji pakai chi-square dari data ini?
Yang bisa kita uji pakai chi-square yang mana? Yang kategori sama kategori. Iya, coba contohnya apa? Gender sama kategori GDP itu bisa. Ya, bisa. Smoking aja ya, smoking bisa juga kan. Orang yang merokok, kita mau melihat hubungan antara orang yang merokok terhadap gula darah puasa, gitu ya. Masih ingat caranya? First step, smoking. Ini kita harus pastikan dulu ya. Pastikan dulu satunya apa. Satu itu harus yang tidak smoking ya. Dua itu yang smoking. Satu di sini dia normal, dua dia tinggi. Ya, jangan sampai kebalik. Smoking. Ya, ini datanya masih salah ya, harusnya GDP itu diganti, tapi di sini nggak, di SPSS dia nggak melihat ini. Ordinal nominalnya nggak begitu signifikan. Ya, ini kita abaikan statistik chi-square ya. RIS, mau lihat RIS-nya nih. Cochrane, Venter, Hensel. Expected-nya ya, jangan lupa kita mau melihat nilai expected-nya. Di sini saya klik row ya. Nanti saya ceritain kenapa dikliknya row. Nah, muncul seperti ini ya. Yang mana yang kita lihat nih? Nilainya ada chi-square, ada continuity, ada Fisher ya. Yang mana yang kita lihat? Dilihat dulu yang A-nya. Yang A-nya yang mana? Yang tidak ada sel yang kurang dari 5. Iya, ini ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Maka kalau nggak ada, yang jelas kalau nggak ada kita nggak bisa pakai Fisher. Ya, kita bisa pakai pakainya Pearson. continuity Ya, pakainya continuity correction atau Pearson chi-square ya. Antara dua ini ya, dua ini yang bisa kita pakai. Kalau yang continuity ini udah jelas, ini tabelnya milik 2x2 ya, compute only for 2x2. Kalau yang Pearson ini dia bisa ke 2x3 ya, 3x2, 3x3 dan sebagainya ya. Dia lebih general yang Pearson chi-square. Sedangkan continuity dia lebih ke tabel 2x2-nya ya. Jadi nilai expected itu yang ini ya, expected count. Ya, ini kita lihat tidak ada nilai yang kurang dari 5. Semuanya di atas 5 ya, paling minimal itu 12,6. Ya. Nah, tadi saya klik kolom ya. Tadi kan saya kliknya di sini ya. Kolom. Ya, saya kliknya kolom. Kenapa saya klik kolom? Ya, karena saya mau melihat persennya itu ke bawah, totalnya. Ya, count ini jumlah sampel ya, 69 tambah 27 tambah 46 tambah 8 itu totalnya 150 ya, 150 sampel. Nah, saya mau menghitungnya itu ke bawah 100%-nya. Jadi artinya apa? Artinya orang yang orang dengan gula darah puasanya tinggi ya, itu ternyata kebanyakan mereka itu merokok. Kebanyakan mereka tidak merokok. Nah, ini kebalikannya ya.
Jadi orang yang tidak merokok itu banyak yang GDP-nya tinggi, gitu ya, karena 22,4 versus sorry, yang dilihat ini ya, ini kan bukan ini yang dilihat ya 77, sorry 7722, ya berarti orang yang gula darahnya tinggi dia lebih banyak pada yang tidak merokok ketimbang yang merokok. Nah ini berarti sarannya nanti saran penelitian merokok aja banyak-banyak, merokok banyak-banyak supaya gula darahnya rendah, gitu ya. Nah ini hati-hati nanti. Ini makanya yang ketika penelitian itu sudah menjadi teori, ya nanti hasilnya bertentangan dengan teori, ya ini akan susah dipublikasikan kemana-mana. Ya makanya jangan pernah lagi meneliti hubungan smoking dengan apa yang udah memang itu banyak orang penelitian itu dan kita sudah tahu smoking nggak baik dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati di situ. Walaupun dikatakan ini tidak signifikan ya, tetap angkanya di atas 0,06 ya. Jadi itu melihatnya ke bawah ya, melihatnya ke bawah. Jadi kita bisa bandingkan dari yang gula darahnya tinggi, berapa yang smoking, berapa yang tidak smoking. Kalau tadi yang saya klik adalah yang row ya. Nah, saya klik yang row, maka persennya itu ke samping. Jadi dia mentotalkan persennya ke samping. Berarti sudut pandangnya saya ganti. Bukan lagi dari orang yang gula darahnya tinggi, bukan, tapi dari orang yang merokok, ya. Nah, dari orang yang tidak merokok, gitu ya, orang yang tidak merokok itu 71,9 dia normal, sedangkan 28 dia tinggi, gitu. Nah, di antara orang yang merokok, ya, yang merokok 85,2% dia normal, 14% dia tinggi, ya. Jadi tetap di sini angka yang merokok, angka yang normalnya lebih tinggi, ya, daripada orang yang tidak merokok, gitu ya. Nah itu para potretnya ke samping. Jadi di antara orang yang merokok, berapa gula darah puasanya, yaitu kalau kita klik row. Tapi kalau kita kliknya kolom, di antara orang yang gula darah puasanya tinggi, berapa yang merokok, berapa yang tidak merokok, ya. Yaitu nanti di paper kalian itu yang akan kalian tulis, gitu, persennya kemana, dan nanti kalian akan mendeskripsikannya seperti apa, ya. Jadi memang kadang-kadang dibilang nggak penting gitu ya, deskriptif itu nggak penting, tapi biar bagaimanapun deskriptif itu juga memotret apa yang mau digali sama si peneliti, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang contoh yang 3 ya, 3 kategori, ada nggak 3 kategori? Oh tadi ada saya klik ini ya, mental Hensel ya. Ya ini saya klik tadi out ratio ya. Nah ini bisa juga kita main out ratio itu di cross tab ya. Tapi biasanya saya main out ratio itu di multivariatnya. Ya multivariat itu pakai yang di sini regression binary logistik ini ya. Ini bisa memunculkan out ratio juga. Ya misalnya pakainya ini ya, smoking tadi ya, smoking mempengaruhi GDP. Ya ini nanti kalian belajar yang pertemuan berikutnya sepertinya ya. Ini pakai CI 95%. Nah ini ya 0,304 ya, 0,304 ya.
Jadi yang ini yang kita lihat ya, 0,44 ya, yang di sini nih 0,44. Eksponensial beta 0,44, CI-nya 0,186, 1,064. Coba kita lihat angkanya sama yang angka di sini. Nah, angkanya sama. Ini ya, sama angkanya 0,44 dengan CI-nya 0,18, 1,064. Jadi kalian bisa gunakan mencari odd ratio itu pakai cross tab, ya, cross tab yang tadi di sini bisa, pakai regresi di sini juga bisa, hasilnya sama, ya. Apa yang membedakan? Kenapa kok pakai regresi? Kenapa pakai cross tab? Kalau pakai cross tab, kalian tidak bisa memasukkan banyak variabel di situ, ya. Nanti ini ya, sel statistik. Nah ini yang diklik ya, Risk sama Cochrane, Mental Hensel, ya. Coba kita tes ya, kita tes. Smoking dengan gula darah itu dipengaruhi sama gender misalnya. Gender kita masukin, usia kita masukin ya. Nah, muncul hasilnya ya, ini datanya nggak ini ya, nggak apa, gendernya kita, age-nya usia kita keluarkan ya, karena jadi kacau. Di sini harus datanya itu sifatnya apa namanya nih, kategori ya. Nah, dia nge-breakdown di sini, nge-breakdown 1, 2 ya. Setelah gendernya itu dikontrol ya, tapi jadinya membingungkan gitu kalau kita menggunakan uji multivariat. Jadi memang nggak disarankan uji multivariat, ujinya menggunakan cross tab, tapi kita pakai nanti yang di sini. Nah, binari ini kita pakai, ini baru kita masukkan tadi gendernya ya, gendernya kita masukkan itu next ya. Next, di blok berikutnya kita masukkan gender. Nah, ini muncul hasilnya. Ini yang awal ya, yang awal ketika datanya belum di adjust, istilahnya itu di adjust ya. Datanya belum di adjust, 0,44 yang tadi ya, sama, masih sama datanya. Nah, ini yang bawahnya ini setelah kita kontrol ya, setelah tadi kita kontrol dengan apa tadi, gender ya, dengan gender, maka dia akan berubah jadi 0,2 ya, eksponensial betanya dia berubah dan dia lebih signifikan. Berarti kan gender itu mempengaruhi data, ya kan? Nah, itu makanya kita perlu uji multivariat ya. Tapi ini saya rasa nanti akan dipraktekkan di pertemuan berikutnya sama Pak Adrian ya. Saya cuma mengantarkan aja, karena nanti kita bisa pakai banyak cara ya, banyak cara untuk menguji hal itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalian harus nanti menguji itu sampai multivariat, jadi nggak bisa hanya sampai deskriptif aja, melihat nilai chi-square-nya berapa gitu ya. Tadi merokok dengan GDP, hubungan merokok dengan GDP, udah gitu, nggak ada kontrol, nggak ada apapun ya, nggak boleh, harus dikontrol, harus di-adjust. Jadi kalian harus ambil data yang lain, ya ada gender, ya ada edukasi, alkohol, itu semua kan dapat merubah gula darah ya, termasuk asupannya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi kadar gula darah, nggak cuma dari merokok. Bahkan merokok itu jauh sekali ya, merokok hubungannya dengan GDP apa? Ya, kan jauh sekali ya.
merokok, asapnya masuk ke paru-paru, ya. Malah dia biasanya orang merokok nggak nafsu makan, paling merokok minum kopi manis, nah cepet tuh GDP-nya naik nanti, gitu ya. Karena dia temannya rokok, gitu. Jadi hati-hati juga dalam menentukan judul, kalau dia terlalu panjang rantainya, ya itu ya banyak faktor yang mempengaruhi tadi. Di tengah-tengahnya itu ada banyak sekali faktor. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba nggak? Coba satu mahasiswa. Dari hasil papernya itu, papernya bicara tentang apa, kemudian kalian ilustrasikan kira-kira bagaimana cara dia mengolahnya. Ayo, ada? Karena SPSS ini kan hanya tools ya, kita nggak bergantung juga sama SPSS sebetulnya. Kalau saya di Taiwan waktu itu pakainya SAS malahan. SAS. Jadi dia mungkin pernah baca paper ya, ujinya pakainya SAS, SAS ya. Atau waktu di UGM, waktu saya di UGM itu pakainya Stata, ya, Stata. Dan macam-macam ya, jadi nggak harus SPSS. Bahkan Excel pun bisa, ya. Excel itu juga bisa untuk mengeluarkan nilai-nilai outputnya. Ya, silakan, ada yang mau nyoba nggak? Nggak ada? Halo. Halo, ini pada kemana nih? Pada ada nggak? Masih ada nggak? Nah, ini pada lemas semua ini. Pak, mau izin bertanya. Kan kalau di paper datanya itu yang tampil kan hasilnya, Pak. Terus gimana untuk menganalisa atau mencobakannya itu, Pak, yang bingung. Iya. Nggak apa-apa, tampilin aja dulu papernya coba. Papernya tampilin. Ini waktu kita sampai jam berapa nih? Ada kuliah lagi nggak? Kuliah lagi jam berapa? Jam 2, Pak, ada untuk asuhan anak. Asuhan anak jam? 2, Pak. Jam 2. Oh, bukan jam 10, katanya jam 10 tadi. Ya diundur, Bapak. Oh, diundur ya. Ya udah, coba berarti masih ada waktu sedikit ya. Silakan. Papernya dulu dibuka, coba papernya dibuka. Nanti kita coba lihat dari papernya. Siapa yang mau? Siapa yang mau memperlihatkan papernya? Izin untuk menampilkan papernya, Pak. Siapa? Anissa.
Anissa ini kan kormat ya? Iya. Jangan sampai nanti kormatnya yang dikorbankan ini ya. Izin Pak, saya Pak Fatmayanti mencoba Pak. Oh ya, Fatmayanti. Ya, biar kormatnya biar istirahat dulu ya. Jadi jangan mengorbankan kormat ya. Izin matikan kamera Pak karena sinyalnya. Iya, silakan. Sip. Sebentar Pak. Pas sudah terlihat Pak. Ya, udah. Itu anaknya siapa itu? Saya Pak. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan terkait dengan jurnal yang saya ambil. Aduh, jaringannya ini. Slide-nya tidak jalan, Pak. Bentar, Pak. Slide-nya nggak jalan. Lemes kali dia. Lagi puasa. Ini jurnal yang diambil berjudul tentang glycemic control di quiet diabetes pasien treat with glucose lowering medication. Ini Fatma Yanti penelitiannya mau tentang ini? Saya rencananya pada penderita diabetes, Pak. Apa yang diambil? Kemarin sempat mau tentang kadar gula darah, tapi masih belum diterima, jadi masih mau meneliti tentang ini Pak, tetap di kadar gula darah dan inflamasinya. Maksud saya apa contoh ininya? Variabelnya apa tadi? Inflamasi, gula darah berhubungan dengan inflamasi gitu? Iya Pak, yang ada ini komposisi tubuh dan profil dari asam amino asid terhadap tumor nekrosis alfa. Jadi hubungannya Pak. Pada apa penelitiannya? Tikus apa manusia? Diabetes. Penderita diabetes Pak. Oh, TNF alfanya yang diambil gitu? Iya Pak. Oh, di mana penelitiannya nanti? Penelitiannya nanti di Semarang Pak. Di Semarang. Ikut proyek dosen atau gimana? Tidak Pak. Itu mahal itu? Iya Pak. Sampelnya berapa itu? Belum di ya? ini ya? terbelakang kemarin. Iya Pak. Oke. Ya, berarti nggak bisa cari yang seperti itu judulnya. Harusnya nyarinya yang kayak gitu tadi. Hubungan kemarin antara yang ini Pak. Kemarin yang sebelum itu saya maunya yang seperti ini, tapi belum disetujui. Katanya biasa saja Pak. Glycemic control in QIT diabetes patient treat with. Ini maksudnya gimana nih? Ini kalau yang ini dia melihat glycemic control pada penderita diabetes, kemudian dia mengklasifikasikan
dia HbA1c-nya itu yang terkontrol dengan tidak terkontrol, Pak. Oke, itu Ahmad Al-Khatib ya? Ahmad Al-Khatib itu pernah ngisi kemarin kayaknya ICT sama MHS ya? Kalau Oke. dalam penelitian, saya lanjutkan, Pak. Ya. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-seksional. Jadi dia meneliti tentang 3 langkah Langsung yang ke statistiknya dilakukan aja. secara Statistiknya coba lihat. berurutan, Statistiknya. demografi, riwayat. Siapa? Tabel 1, dia menjelaskan tentang Ya gimana? Ya ini coba. Ya, Tadi metode statistiknya coba, metode statistiknya. Nah, itu. Analisis statistiknya ya. adalah menggunakan Graph Prism 8 dan IBM SPSS statistik versi 25. Kemudian dia menggunakan juga t-test independen yang mengacu pada C-square test. Kemudian dilanjutkan dengan multivariat, regresi logistik biner. Jadi ada grepetnya ya. Ini untuk tabel pertama di presentasi. Iya, untuk pertama itu dipresentasikan adalah mean dan standar deviasi berdasarkan frekuensi. Jadi dilihat juga dengan menggunakan t-test independen. Ini dia nggak menguji ini bentuk normalitas hasilnya. ya? Mayanti, dia nggak menguji normalitas ya? Iya Pak, dia tidak menguji karena jadi langsung aja ya dianggap model regresi. Ya Pak. Bentar, Pak. Gimana kamu putus-putus suaranya, Fatmayanti? Halo, saya terdengar Pak. Kamu di mana sih nih? Di Semarang apa di mana? Di Gorontalo Pak. Oh, Gorontalo, pantesan sinyalnya jauh ya? Iya Pak. Ya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini kan hipotesis ada 2, independen sama dependen. Karena dia tidak berpasangan, maka dia diuji dengan independen t-test. Nah, sampel bebasnya atau sampel bebas. Nah, maksudnya ini karena sampel dibedakan berdasarkan, saya ambil contoh adalah jenis kelamin, maka dia berdasarkan laki-laki dan perempuan. Langkah SPSS-nya terlebih dahulu kita mengisi data-data di data view dulu, apa itu data-data yang dimasukkan dalam baik itu jenis kelamin, umur, IMT, dan seterusnya. Kemudian juga mengganti nama di variabel view dan mengganti label dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk t-test. Jadi t-test itu dianalisis, comparement, independen, sampel t-test. Nah ini dan tadi kalau misalnya kita melihat dari tadi itu kita masukkan adalah variabel kontrol glikemiknya di variabel, kemudian jenis kelaminnya kita masukkan ke grouping variabel dan ditekan define group, kemudian grup 1 ditulisi 1, grup 2 ditulisi 2, kemudian continue dan oke. Nah ini hasilnya. Kalau misalnya sebagai contohnya ini saja, kalau t-test karena datanya tidak ada, saya mengambil contoh. Kalau ini yang dipresentasikan diambil dari sini mean standar deviasi. Jadi yang ada mean dan standar deviasi yang digunakan adalah berdasarkan dari hasil sini. Kemudian dia melihat juga sig-nya dilihat dari tooth highlight ini. Jadi kalau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan variabel. Jadi antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perubahan pada kontrol glikemik. Nah ini
Jadi kalau misalnya yang ini pengambilan keputusannya pada tabel 1 ini dapat dilihat bahwa semua yang kurang dari 0,05 itu terdapat perbedaan terhadap demografi pada penderita diabetes. Itu diantaranya IMT. Itu berarti ada itu ya, ada 2 uji ya? Iya Pak, ada 2 uji T sama uji satu lagi chi-square. Uji C-square yang dilihat itu nanti diinterpretasi dengan menggunakan model regresi itu, Pak. Ya, itu misalnya smoking. Smoking itu kan chi-square itu kan? Smoking, use insulin, use antihipertensif. Iya, Itu Pak. chi-square berarti kan? Obesity, elevated, WHR, ya. Itu chi-square itu kan? Iya, Pak. Iya, jadi itu bedanya ya. Jadi kalau yang MMHG plus minus itu pasti datanya numerik. Berarti P value-nya itu campur dia ya. P value ada yang miliknya T, ada P value yang miliknya chi-square. Gitu ya. Iya kan? Baik, Pak. Iya, baru Betul ditahu, ya? Pak. Betul ya? Pak. Seperti itu maksudnya ya. Jadi satu tabel dia merangkum banyak uji gitu ya. Jadi satu tabel itu dia merangkum uji T, ada uji chi-square ya. Mungkin nanti ketika data itu ada yang 3 kategori ya, itu pakai ujinya ANOVA gitu kan. Tapi digabung semua itu P-nya di situ. Jadi nggak masalah ya, satu tabel isinya banyak macam-macam di situ ya. Dan dia menampilkannya hanya persen ya, jadi hanya 70%. N-nya nggak dia tulis. Kenapa N-nya nggak ditulis? N. Biasanya kan yang dipresentasikan N%. Ya kan? Smoking, misalnya dari 100 orang, 10 orang merokok. Berarti kan N-nya 10. Persennya berapa tuh? 0,1. Ya, 10% gitu kan? 10%. Tapi di situ dia nggak nulis N-nya. N sudah dituliskan di atas, Pak? Ya, karena dia sudah tuliskan N-nya di atas. Jadi kita tinggal ngitung sendiri. Ya, 70% dari 278 itu berapa? Gitu ya. Jadi nggak ada informasi yang double. Ya, itu penting juga. Ya, jadi menampilkan tabel itu padat berisi. Gitu ya. Jadi nggak perlu kalian tulis lagi N-nya. Kan udah ada N-nya di atas. Ya, di judul itu udah ada 278 quality pasien. Ya kita tinggal kali sendiri. Gitu ya. Itu penting ya. Jadi nanti juga ya ini memang tabel terlihatnya simple, tapi kalau di utak-atik ya tentu ini ada maknanya banyak gitu ya dari satu tabel ini. Oke, lanjut tabel berikutnya coba. Sebentar, Pak. Astaga. Ini tabel 2-nya jadi sama, cuma yang membedakannya adalah variabel independennya. Jadi yang tadi berdasarkan jenis kelamin, yang sekarang HbA1c dengan FPG-nya. Ini berarti udah diklasifikasikan ya. Ini semuanya berarti pakainya two-tail, ya kan? Semuanya pakainya independent t-test ya, t-test two-tail ya. Jadi udah ada kategorinya itu HB kurang, HB lebih ya, dan semuanya yang diuji itu datanya min. Min berarti pasti semuanya pakainya T. Gitu kan? Kecuali kalau tadi ada yang nyelip datanya persen. Nah, persen pasti pakainya chi-square. Gitu ya. Berarti itu P itu semua milik T ya, P value-nya milik uji T itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Yang lanjut
ini yang tabel 3 dia menggunakan multivariat. Jadi ini pada regresi klusif pendekatan memprediksi variabel terikat misalnya skala data nominal dan 2 skala kategorik. Nah, berikut ini caranya analyze, regresi, dan langsung ke binari logistik. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan Bapak. Nah, kategorik ini tidak perlu diisi kalau misalnya hanya 2 kategori, tetapi kalau ada lebih dari 2, boleh diisi dan klik continue. Nah, ini adalah yang tadi jika kita mau melihat CI-nya, kemudian beberapa yang lainnya lagi, bisa diklik, terus klik continue. Nah, untuk ini adalah misalnya kalau blok 0 itu menunjukkan hasilnya kita belum memasukkan variabel independennya. Tetapi kalau blok 1 itu hasilnya itu sudah ada variabel dari independennya. Nah, kalau untuk case processing summary itu hanya menentukan tentang jumlah sampelnya. Nah, ini selanjutnya adalah tahap interpretasi dari regresi, yaitu kalau kita menggunakan dari 2 log likelihood, nah itu akan dibandingkan dengan menggunakan tabel chi-square. Nah, ini kalau misalnya hasilnya, yang ini adalah variabel in the equation. Nah, ini untuk melihat apa hasilnya kalau misalnya kurang dari 0,05, maka dia akan dimasukkan dalam model regresi. Nah, kalau dia lebih berarti dia akan dikeluarkan dari model regresi. Semua variabel bisa dimasukkan. Jadi seperti yang tadi masuk ke analisis, kemudian regresi, kemudian dilihat signya. Jadi semuanya sudah di bawah dari 0,05, berarti variabel ini sudah berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan bisa dilihat juga yang paling dominan berpengaruh dilihat dari nilai UR. Dari nilai UR itu yang paling tinggi yang dianggap sebagai yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, ini tadi. Nah, nilai OR juga itu dihitung dengan OR awal dikurangi OR akhir, hasilnya dikali dengan OR awal dikali 100. OR awal dikurangi OR akhir dan dibagi dengan OR awal dikali 100. Nah, nilai OR ini di atas 10% merupakan variabel perancu atau compounding. Jadi model akhir dari analisis multivariat ini dilihat nilai signya di atas 0,05. Nah, ini untuk variabel 3 sudah dilihat dia berdasarkan rasio, odds ratio dari HbA1 besar dari 7% dan odds ratio dari fasting plasma glukos besar dari 7,2 milimol per liter. Nah, yang berpengaruh. Oke, saya cut dulu. Ini tabel terakhir tadi, tabel 3 tadi ya? Iya, Pak. Jadi kalau tabel 3 di sini itu tadi masukin ke, saya contohkan ya, di awal tadi kan ada yang blok 0, blok 1 gitu ya. Nah, kalau tabel di sini, ini semuanya dia masukin di blok 0 ini, sepertinya ya, dia masukin ke situ, terus nanti dia uji bersama-sama semua variabel yang ada di situ, gitu. Ya, ini beda dengan langkah yang tadi saya kasih tahu. Kalau yang tadi saya kasih tahu itu digeser ke kanan. Ya, digeser ke kanan, terus kita masukkan variabel yang mengganggunya itu apa, gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebentar, ya karena udah mau jam 10 ya, bisa gantian share screen-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, makasih ya. Sebentar, tadi grepad-nya pakai buat apa grepad-nya? Pak Layanti. Ya, Pak. Grepad-nya dipakai buat apa? Analisisnya itu yang dia gunakan ada 2 itu, Pak, tapi tidak dimunculkan, Pak. Kurang tahu. Grepad-nya nggak dimunculkan? Iya, Pak. Nggak ada gambarnya di sana? Oh, ada, Pak, ada.
Mana ya gambarnya itu pakai grepet itu gambarnya. Ada nggak gambar? Bentar, Pak. Jadi grepet itu biasanya buat gambar. Ini, Kak. Nah, ini pakainya grepet ini dia nih, ya. Jadi bisa menggambar seperti itu HbA1c, FPB, HbA1c. Nah, ini dia pakainya grepetnya. Ada nggak keterangannya, ujinya apa segala macam? Tidak ada, Pak, cuma ini. Ada ya. Iya, Ya, Pak. ini dia menggunakan grepet ya. Jadi grepet memunculkan gambar ini. Oke, baik. Terima kasih, sekian Ya, dan makasih ya, Fatmayanti. Jadi kalau yang nanti uji itunya, uji apa? Uji multivariatnya ya. Memang nanti kalian hati-hati di uji multivariat ya. Jadi perhatikan coba judulnya. Judulnya itu ini langsung ya, dietary pattern, anthropometric sama metabolic parameter terhadap CRP gitu ya, terhadap CRP. Jadi CRP itu apa aja yang mempengaruhinya? Kan bukan cuma dari makan, dari anthropometri sama metabolic parameter ya. CRP itu kan banyak lagi nanti yang pengaruhinya, jenis kelamin dan sebagainya ya. Tapi di sini saya langsung state judulnya ya, variable dependent dan variable independent gitu. Nah, ada namanya variable confounding gitu ya. Variable confoundingnya apa? Ya ada jenis kelamin ya, usia, itu namanya confounding, aktivitas gitu ya. Itu semua mempengaruhi CRP. Nah, kalau yang tadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi CRP. Nah, itu nanti beda lagi analisisnya gitu. Jadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi CRP, maka faktor itu semua kita gabungkan dalam satu blok, kita uji. Tapi kalau di sini saya udah menentukan nih independennya diet, ya dependennya CRP. Maka ada yang namanya confounding, gitu ya, confoundingnya. Nah, ya ini saya inikan lagi ya biar nggak salah persepsi. Di sini misalnya, kalau kita gabungkan semua, itu maka faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah puasa. Maka ini saya list semua faktornya di sini. Ya, kemudian saya lihat mana yang paling berhubungan, gitu. Gender misalnya ya nih, antara smoking sama gender, gitu ya. Nah, itu nanti semua muncul di satu blok yang sama. Tadi seperti pemaparan yang tadi, ya ini muncul nih. Nah, mana yang signifikan? Gitu kan, berarti kan semuanya signifikan ini. Yang semuanya mempengaruhi kadar gula darah. Tapi kalau kita baca penelitian ini, ya penelitian yang ini nggak kita masukkan semua dalam satu blok, tapi ada yang kita kontrol. Ya, ada yang kita kontrol. Ya, apa yang kita kontrol? Ya tadi, yang namanya confounding variable. Ya, confounding variabelnya. Gendernya ini bisa kita kontrol. Maka gender kita geser ke next, kita masukkan ke sini. Nah, ini kita kontrol berdasarkan gender. Maka dia ada modelnya, muncul dua model. Model 1, model 2. Model 1 itu yang tanpa kontrol, ya. Model 2 ini, yang ini model 2 ini yang sudah dengan kontrol, gitu ya. Nah, ini juga nanti kalian harus banyak membaca, ya banyak membaca paper. Kalian mau arahnya kemana penelitiannya, ya. Jadi kalau di sini saya gunakan dua model. Model 1 was unadjusted, model 2 was adjusted for, ya. Banyak nih hal yang mempengaruhi CRP-nya, gitu, ya. Jadi banyak sekali macam analisis tadi. Yang penting kalian tahu tujuan kalian mau apa, gitu.
Ya tujuannya mau apa sih? Tujuan penelitiannya, ya. Nah, itu kalau tujuannya sudah tahu, ya pasti kalian akan menentukan nanti analisisnya mau saya gabungkan semua atau mau saya pisah-pisah tadi. Saya buat model. Ada yang buat model itu sampai 3 ya. Model 1 di-adjust sama karakteristik aja misalnya. Ya sampai sini. Nih model 2 ya, nanti model 3-nya apa? Model 3-nya lifestyle ya, smoking dan seterusnya itu digabungkan lagi di model 3. Nah, itu digeser berarti dia menggeser modelnya itu menambahkan ke kanan. Ya di sininya dia bloknya ini kan blok 22. Nah, ini digeser lagi sampai ada blok 3. Jadi dia buat 3 model di situ. Ya. Nah, itu coba kalian sambil baca paper-paper, tujuan kalian apa nanti? Penelitian kalian mau seperti apa? Mau digabungkan jadi satu, terus akhirnya mengerucut mana faktor yang paling signifikan dari semua faktor, atau mau melihat variabel yang sudah kalian tentukan dan itu kalian buang confoundingnya, ya. Ya itu memang makanya harus banyak baca, ya. Jadi kadang-kadang juga saya menyarankan buka aja paper yang sama judulnya. Kalau tadi Fatmayanti pengen melihat hubungan antara gula darah dengan TNF alpha misalnya. Ya TNF alpha yang mempengaruhi itu kan banyak, nggak cuma gula darah. Ada antropometri, ya, ada jenis kelamin, sosial ekonomik, demografi dan sebagainya. Nah itu yang harus di-adjust nanti, gitu. Atau mau dihubungkan bareng-bareng mana yang paling signifikan, misalnya seperti itu dua hal yang berbeda, ya. Nanti belajar di multivariat ya dengan Pak Adrian lebih detail nanti di sana. Ya baik, saya rasa sudah cukup. Ada pertanyaan? Ya nanti saya baca ya itunya tugasnya. Nanti saya lihat seperti apa ininya ya, polanya, pola ujinya, dan kalian sudah memahami atau belum gitu ya dari apa yang dipresentasikan tadi gitu. Jadi bisa saya baca nanti kalian sudah mengerti atau belum, bahwa satu tabel itu ada 2 uji, P-nya ya, itu hal-hal yang seperti itu kan memang harus banyak baca ya, harus banyak membaca artikel. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Absen udah semua belum? Maaf Pak, tadi ada yang terkendala absen Bapak. Oh, tapi ini udah lewat ya. Siapa yang kendala? Ina. Oke. Ya ini masih bisa ternyata. Ya baik, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini berarti pertemuan terakhir dengan saya ya di biostatistik praktikum ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan karena praktikum itu biasanya kita offline ya. Dengan online ini ya saya anggap kalian praktikum sendiri gitu di rumah. Ya saya praktikum di layar, nah kalian melihat, kalian coba sendiri. Ya kalau memang ada kendala, ada masalah, silakan tanyakan ya, tanya ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Walaupun saya mungkin bukan dosen pembimbingnya, tapi kalau mau nanya ke saya nggak apa-apa ya, silakan nanya. Dan memang ya statistik itu kuncinya ya, jangan sampai nanti kalian salah memilih jalan gitu ya, salah memilih jalan jadinya nggak sampai ke tujuan yang mau dicari itu. Ya hipotesisnya tidak terjawab tadi. Ya baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Banyak Pak.